Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Bangunan 6 lantai di Padang milik Ali Mukni, mantan Bupati Padang Pariaman, didemo warga. Suami istri di Padang ditangkap karena mengedarkan narkoba. Tabrakan beruntun hingga pekerja yang tewas tertimbun, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Warga Jalan Cendrawasih, Kelurahan Air Tawar Barat berunjuk rasa pada Kamis pagi. Sasarannya adalah sebuah bangunan berlantai 6 yang sedang dibangun di ujung Jalan Cendrawasih, milik Ali Mukni, mantan Bupati Padang Pariaman. Warga protes karena bangunan yang dibangun sejak bulan Mei lalu tersebut menyalahi aturan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang. Dalam izinnya hanya tertulis 3 lantai. Namun kenyataannya untuk 6 lantai. Warga membawa poster dan menyuruh pekerja menghentikan semua kegiatan. Ali Mukni, mantan Bupati Padang Pariaman, selaku pemilik bangunan berusaha menghindar. Namun warga terus mengerumuninya dan menuntut pertanggungjawabannya. Karena tak sanggup meladeni warga, Ali Mukni langsung ngeloyor pergi meninggalkan warga. Bangunan yang direncanakan untuk rumah makan, kos-kosan, dan kafe tersebut telah merusak rumah tetangganya. Selain sampah, kayu, dan sisa semen yang jatuh ke rumah warga sebelah juga telah merusak atap dan loteng tetangganya. Ini jelas tidak izinnya tidak sesuai kan, yaitu pertama. Kemudian dia mau bangun datang ke rumah, kira rumah makan biasa saja, mungkin lantai 2. Kemudian dia kerja langsung, kan? Apa namanya? Semua ini sampah-sampah dari tukang ke sebelah belakang, sebelah semua. Jemur kain bisa lagi, semen juga, balok juga ke sana. Kemudian di atas itu sudah hancur tuh, yang bertingkat sedikit tuh. Kasur serangkai semen semua, bisa ditengok. Bangunan seluas 449 meter persegi tersebut dituding warga menyerobot tanah fasilitas umum yang selama ini dipergunakan untuk jalur evakuasi tsunami. Tidak ada rolling jalan sama sekali. Ya, 4 meter. Kalau dia orang awam, orang yang tidak mengerti dengan peraturan, kita masih bisa kasih tahu. Ini mantan ya, orang mantan. Mantan pejabat yang udah mantan tahu pejabat aturan. yang orang mengerti. Ya. Orang mengerti itu harus tahu dengan peraturan-peraturan. Harus jadi yang contoh. ada. Ya. Harus jadi contoh. Ini justru dia yang menyalahi. Rumah ibu ini kan tembok ibu ini udah lewat Ya, tembok bangun ibu. di semua. Gimana kalau ibu ini pengen naikin juga ke atas? Tentu mentok dengan bangunan Di atas bapak ini. garasi. Namun sayangnya persoalan ini tidak dapat dikonfirmasikan kepada Ali Mukni karena yang bersangkutan sudah meninggalkan lokasi untuk menghindari amukan warga. Aksi protes warga Jalan Cendrawasih ini sempat membuat arus lalu lintas yang melewati Jalan Hamka dan Jalan Cendrawasih menjadi macet. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Pasca tewasnya satu pekerja karena tertimbun reruntuhan pagar, perbaikan fasilitas lapangan sepak bola Limo Kaum terhenti. Di lokasi kejadian dipasang garis polisi, pertanda kasus tersebut masih diselidiki. Hasil penyelidikan sementara, peristiwa yang mengorbankan 4 pekerja itu merupakan force majeure, yaitu peristiwa yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan. Hal itu diketahui setelah polisi mendengarkan keterangan beberapa orang saksi. Namun demikian, polisi masih menyelidiki peristiwa ini. Kami dari Polsek Lima Kaum, dalam hal ini unit reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang terkait dan sekarang masih dalam penyelidikan. Kemudian juga dapat diinformasikan bahwasannya dari beberapa saksi mengatakan pada saat kejadian cuaca memang sedang tidak bagus. Lapangan sepak bola Limo Kaum merupakan tanah milik negara yang digunakan untuk kepentingan bersama.
Lapangan ini telah ada sejak setengah abad lalu. Semua fasilitas yang ada di lapangan itu bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar. Begitu juga dengan biaya pemeliharaannya, bersumber dari dana operasional Nagari. Tahun ini, beberapa fasilitas di lapangan tersebut diperbarui. Salah satunya adalah jaring gawang serta pemasangan jaring baru di sekitar lapangan. Tujuannya agar bola tak keluar lapangan. Peristiwa yang mengenaskan itu terjadi saat pekerja berinisiatif untuk mempertebal dan memperbaiki pondasi pagar yang kropos terlebih dahulu. Naas, tiba-tiba penahan tebing ambrol dan pagar pembatas runtuh menimpa pekerja di bawahnya. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Hampir 2 bulan sejak 3 fraksi di DPRD Padang mengajukan hak interpelasi. Hingga kini, Badan Musyawarah belum mengagendakannya. Jika hak ini digunakan, maka anggota DPRD Padang periode 2019 hingga 2024 ini menorehkan sejarah baru, karena pertama kali menggunakan hak tersebut. Menurut Budi Syahrial, Sekretaris Komisi 1 DPRD Padang, hingga kini penggagas interpelasi masih menunggu keputusan Bamus untuk mengagendakannya dalam paripurna. Iya, kalau interpelasi kita kan sekarang itu tergantung di Bamus, interpelasinya lanjut atau tidak. Namun persoalan P3K kita tentu menunggu keputusan Menpan RB yang baru. Interpelasi yang diajukan anggota DPRD Padang terkait kelalaian wali kota mengeluarkan surat keputusan pengangkatan ribuan tenaga honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Akibatnya, nasib 1.228 guru honor pun terlantar. Wali Kota Padang tak memberikan alasan apapun tentang kelalaiannya itu. Padahal, saat ratusan guru berdemo, Ketua DPRD Padang menyampaikan jika mereka telah mengalokasikan anggaran lebih dari 16 miliar rupiah untuk gaji guru P3K tersebut. Sepertinya para guru honor tak bisa berharap banyak, karena DPRD Padang yang akan memperjuangkan mereka tak serius dengan janjinya. Alfi melaporkan dari Padang. Selama 2 hari terakhir, solar langka di semua SPBU Darmasraya. Seperti yang terlihat di sebuah SPBU Jalan Lintas Sumatera di kawasan Gunung Medan ini. Banyaknya kendaraan yang hendak mengisi solar menyebabkan antrean panjang hingga ke jalan. Ditambah lagi akses masuk SPBU yang sempit, membuat kendaraan yang hendak mengisi BBM jenis lain terkendala. Kondisi ini semakin menambah panjang antrean kendaraan. Polisi lalu lintas terpaksa mengatur arus kendaraan karena antrean menutup akses di sekitar SPBU. Antrean ini sudah terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis pagi, tumpukan kendaraan belum juga terurai. Pasalnya persediaan solar habis dan mesti menunggu kedatangan pasokan dari Padang yang jaraknya lebih dari 200 km dengan waktu tempuh 5 jam. Ya, kalau kayak gitu saya kita susah. Kedepannya harus biar lancar gimana gitu. BBM dari Jawa. Dari Jawa, mau kemana? Darmasraya ini terakhir sini. Saya memang seorang supir, selaku supir saya sangat kecewa sekali setelah kenaikan ini, tetapi namun tetap antrinya tidak ada perubahan selama ini. Contohnya saya, dari tadi malam jam 12 sampai saat ini belum ada pergerakan. Harapan kedepannya sih ya semoga berubah, jangan seperti ini, supaya jangan sesulit ini kita mendapatkan bahan bakar atau BBM gitu. Pengelola SPBU pun tidak tahu penyebab lambatnya pasokan solar. Sopir-sopir kendaraan juga tak berani mencari solar ke SPBU lain karena berdasarkan informasi yang mereka peroleh, kondisi serupa juga terjadi di SPBU lain. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.